Oke, kita mulai. Bentar ya. Kita berdoa dulu. Bapa, sekali lagi kami ucap syukur untuk pagi hari ini yang indah. Kami mau belajar firman-Mu, biarlah Engkau mengarahkan pikiran kami, hati kami, supaya kami menangkap isi hati Engkau. Bapa, terima kasih Tuhan, berilah penerangan apa yang kami tidak tahu, apa yang kami belum memahami, biarlah Roh Kudus yang menerangi. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan mulai sekarang ini. Temanya kita mulai akan menyinggung tentang COVID ya, COVID-19, COVID-19. Nah, ini bukan satu kali pertemuan, ada beberapa pertemuan dan kemungkinan belum terlalu sistematis karena bahan-bahannya masih agak gado-gado, sambung sana sambung sini. Tapi minimal setiap hari kita dapat pemahaman baru kenapa orang kena COVID, kenapa COVID itu ada, dan bagaimana orang Kristen mengatasinya, bagaimana orang percaya mempersiapkan diri, bagaimana gereja, bahkan bukan cuma itu, bagaimana para pemimpin di kota, di bangsa, di mana di rumah, di keluarga, di mana saja itu memiliki sikap yang baik dari segi kerohanian. Ya tentu saja ada dari segi kedokteran, ada medis, ya ada dari segi ilmu virus. Karena COVID itu bukan cuma sekedar penyakit, karena di situ meliputi juga ilmu perkembangan virus, orang-orang yang mendalami virus, ada juga yang mendalami namanya epidemiologi, kok tidak salah, epidemiologi bicara tentang epidemik artinya keadaan yang sudah menjalar ke seluruh dunia, bukan cuma wabah setempat tapi wabah seluruh dunia. Makanya disebut pandemik itu artinya bukan penyakit, tapi istilah pandemik itu wabah yang mendampak sedunia. Ya, WHO yang menempatkan satu penyakit masuk dalam golongan pandemi gitu. Nah, kita akan lihat dari segi Alkitab, ya kita akan lihat apakah ada yang macam seperti itu yang pernah ada di Alkitab, dan bagaimana orang-orang bangsa-bangsa mengatasinya. Siapa penyebabnya? Apakah Tuhan, atau apakah iblis, atau orang-orang, atau terjadi begitu saja? Kalau misalnya itu Tuhan yang tentukan, Tuhan yang berikan, kalau kita melawannya, ya seperti kita melawan Tuhan kan. Jadi kita harus hati-hati untuk memperhatikan itu. Ya, istilah yang paling persis yang kira-kira di Alkitab mirip dengan istilah penyakit ini, COVID ini, apa kalau di Alkitab? Ya, karena tidak ada kan, virus juga tidak ada kata virus ya. Yang ada di Alkitab yang mirip seperti itu namanya penyakit sampar. Nah, banyak orang salah berpikir penyakit sampar itu dipikir satu jenis penyakit namanya sampar. Tapi itu satu istilah sebenarnya. Istilah itu satu wabah penyakit yang datang pada kelompok orang tertentu. Itu sampar. Jadi kita lihat istilah itu di mana pertama kali di dalam bahasa Inggris namanya pestilence ya. Kita coba lihat di Alkitab ya. Istilah yang pertama itu ya. Oke, kita cari. Ya. Saya share dulu. Nah, istilah bahasa Inggris namanya pestilence. Oke, pestilence. Ya, pestilence itu artinya sampar dalam bahasa Indonesia. Kapan itu kita lihat pertama kali ya yang terkenal? Itu kalau kita cari di Alkitab, source namanya pestilence, itu ada di Kejadian 5 ayat 3. Kejadian 5 ayat 3 itu pestilence ya. Apa isinya?
Di sini dikatakan dalam uh, Keluaran ya, Keluaran 5 ayat 3. Keluaran 5 ayat 3. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Ini cerita tentang apa? Cerita ini tentang Musa dan Harun yang datang kepada Firaun dan mengatakan bahwa Tuhan, ya Tuhan, di sini dia yang pertama dibilang Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Allah Israel itu artinya bahasa Ibrani namanya Jehovah, ya Jehovah atau Yahweh. 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 Di sini dikatakan Yahweh. Ya, ya ke Yahweh, the God of Israel ya. Beginilah firman Tuhan, say the Lord ya, the Lord of Rebuke di sini ya. Beginilah firman Tuhan. Kalau kata Tuhan tulisan besar semua dalam bahasa Indonesia TUHEAN dalam huruf besar semua, itu artinya dalam bahasa Inggris Lord huruf besar semua, tapi dalam bahasa aslinya namanya Jehovah. Nah, sebutan Allah untuk orang Israel. Waktu Tuhan menampakkan diri kepada Musa, Musa bilang, kalau ada orang tanya siapa kamu, apa yang aku katakan? Terus Tuhan bilang, aku adalah aku. Aku adalah aku. YHWH. Itu tulisan dalam bahasa Ibrani, YHWH. Ya, aku adalah aku. Ya. Artinya aku sudah ada dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Aku tidak berubah. Aku adalah Tuhan yang hadir. Dari sebelum ada penciptaan dan selamanya aku sudah ada. Aku yang paling utama dari semuanya. Itu artinya Yahweh, Jehovah. Nah, tapi pengertian ini diberikan kepada orang Israel dan ditaruhlah istilah ini, inilah Allah orang Israel, Yahweh, Jehovah. Karena kalau bahasa Ibrani itu tidak ada huruf hidup, jadi cuma ada huruf mati, JHWH. Jadi orang tambah di tengahnya Jehovah atau Yahweh gitu ya. Nah, beginilah firman Tuhan, Jehovah ya, God of Israel. Baru dibilang Allah Israel. Allah di sini pakai kata Elohim. Istilah Allah secara umum. Seperti God, seperti Allah, di setiap bangsa, setiap negara ada sebutan-sebutan tentang Allah yang maha tinggi ya, seperti di Manado mungkin pada zaman dahulu Oppo ya, Oppo Mananatas gitu atau apalah gitu ya. Di Cina ada Tian, di tiap bangsa, di Jerman ada God, di Inggris ada God. Nah, itu istilah Allah. Di Arab pakai Allah, di Indonesia juga pakai Allah. Jadi Allah Israel. Jadi supaya orang mengerti Allah itu sama dengan Yehovah. Ini pertama kali Tuhan Musa memperkenalkan kepada Firaun. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, si Jehovah itu. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tujuan Tuhan mau menyelamatkan mereka supaya mereka datang pergi menyembah Tuhan gitu, ya. Terus si Firaun kan bilang, siapakah Jehovah itu? Siapakah Allah Israel itu? Yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi. Tidak kenal aku Jehovah itu. Tidak kenal aku Tuhan itu. Tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Ya, dia punya Allah sendiri. Dia punya Allah Ra. Orang Mesir kan menyembah dewa kan. Dia tidak kenal si Jehovah itu. Siapa dia gitu. Nah, terus orang-orang menyerahkan pada dia. Itu Allah orang Ibrani. Allah orang Ibrani telah menemui kami, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, pada Jehovah Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Nah, Tuhan mempergunakan penyakit sampar ini untuk apa? Untuk sebagai senjata menghancurkan orang-orang Mesir dengan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Karena bagi orang Mesir, segala sesuatu ada dalam perlindungan dewa-dewa mereka. Jadi dewa mereka melindungi segala sesuatu.
Tapi kalau misalnya setiap penyakit atau apapun serangan datang kepada bangsa itu, pasti bisa ditangkis lah oleh dewa-dewa mereka. Tapi jadi Tuhan memakai penyakit sampar itu untuk menghancurkan bangsa Mesir, dan biar ala-ala mereka pun mencoba untuk mengalahkannya, pasti tidak mungkin. Ya, penyakit dia dibilang, aku akan mendatangkan penyakit sampar dan pedang. Coba lihat di sini, penyakit sampar dan pedang. Ya, bahasa Inggrisnya pestilence dan sword, pedang. Nah, pestilence itu, ya kalau kita lihat di sini pestilence itu istilahnya adalah bahasa aslinya deber. Itu berarti destroying, itu artinya merusak, itu artinya plak, tulah. Jadi sampar itu bukan jenis penyakit seperti misalnya penyakit demam atau apa. Itu satu istilah tulah, serangan yang mematikan dan mewabah dan menghancurkan. Dia bisa datang dalam berbagai jenis. Ya, waktu Tuhan datang pertama akan bilang dapat pestilence, dapat sampar, itu jenis-jenis penyakit yang akan datang mewabah kepada bangsa Mesir. Dan dia pakai istilah pedang, ya. Pedang itu kita akan lihat kenapa ada kata pedang. Ada dua dibilang, penyakit sampar dan pedang. Nah, waktu itu si Raja Firaun kan nggak takut ya. Musa dan Harun, mengapa kamu membawa bangsa ini melalaikan pekerjaan? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Cuma ancaman, ya. Kenapa saya mau takut? Cuma ancaman gitu. Nah, jadi akhirnya ceritanya kan jadi panjang ya. Ceritanya jadi panjang. Mereka dikasih beban yang lebih berat lagi, dan kemudian Tuhan akhirnya memberikan hukuman ya, 10 tulah itu. Itu ringkasannya ya. Kita nggak usah bahas, itu akan panjang. Jadi pertama kalau kita lihat di sini penyakit sampar itu, ya, penyakit sampar itu bisa datang dari Tuhan. Tuhan yang memakai penyakit sampar ini untuk menghancurkan musuh, untuk mengalahkan orang-orang yang menyembah dewa, menyembah berhala, untuk menghancurkan dewa-dewa mereka. Jadi bahkan ada orang mengatakan 10 tulah yang datang kepada Mesir itu menghancurkan 10 dewa-dewa daripada bangsa Mesir. Jadi bangsa Mesir itu tidak akan mampu untuk melawan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Nah, ini pestilence itu satu wabah, satu penyakit yang disebut sampar, yang dirancang untuk orang-orang yang belum percaya. Itu yang pertama ya. Nah, apakah penyakit sampar itu hanya untuk orang yang belum percaya? Tidak ya. Kalau kita lihat lagi di dalam Alkitab, kita misalnya lihat di Kejadian 9 ayat 15. Kejadian 9 ayat 15. Nah, ada kata begini, bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau, rakyatmu, dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari bumi. Ini kepada siapa? Kepada siapa? Kita harus lihat konteksnya. Ya. Oke. Nah, ini bicara kepada Musa, pada Firaun. Beginilah firman Tuhan, pergilah menghadap Firaun dan berbicara kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Oh ya, ini kan cerita yang sama ya, cerita yang sama. Tapi penyakit sampar ini pendekatan yang lain. Penyakit sampar itu bisa datang bukan cuma kepada manusia, tapi bisa juga datang kepada binatang. Nah, binatang ya, kuda, keledai, unta, itu semua bisa akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Jadi sekali lagi, sampar itu seperti tulah yang bisa menghancurkan, bisa manusia, bisa binatang. Ya, ada penyakit-penyakit kan yang menyerang binatang. Dan untuk orang-orang Mesir, ini kan kehidupan mereka
mereka berperang naik kuda, mereka bekerja naik keledai, mereka punya lembu dan sapi untuk daging-daging dan sebagainya. Semuanya itu untuk kehidupan mereka. Tapi Tuhan bilang begini, Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Walaupun ada penyakit sampar yang menyerang ternak-ternak, tapi orang-orang Israel itu tidak kena. Ya, Tuhan bilang besoklah Tuhan akan melakukan hal ini. Kemudian pada besok hari segala ternak orang Mesir itu mati, tapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Jadi bagaimana Tuhan membuat ini apa ya? Oke, kita tadi belum share ya tadi ya. Kita share. Di sini ada di kejadian tadi kita lihat Tuhan bicara kepada Firaun untuk mereka kena penyakit sampar. Ternakmu yang ada di padang kuda, keledai, unta, lembu, sapi dan kambing akan kena tulak, yaitu kena penyakit sampar yang dahsyat. Nah, di sini orang-orang Israel tidak kena, ya. Ternak orang Israel ada berbeda gitu, Israel dan Mesir gitu. Nah, kemudian besok Tuhan kasih sampar itu, tapi dari ternak orang Israel tidak ada yang seekor pun yang mati. Bayangkan, seekor pun tidak ada mati. Nah, di situ bagaimana Tuhan bisa membuat perbedaan. Nah, kalau misalnya ada wabah, ada penyakit yang datang, apakah orang-orang Kristen, orang-orang percaya atau orang Israel pada saat itu tidak kena wabah? Udaranya sama, lingkungannya sama. Pasti penyakit itu, virus atau bakteri itu bisa datang pada orang Israel. Tapi mereka terlindung, mereka dalam perlindungan gitu. Mereka tidak kena apa-apa. Ini yang membuat perbedaan. Virus bisa datang ya di mana-mana. Kayak kita hujan, ya. Kita hujan, semuanya kena hujan. Ya, apakah cuma di orang-orang tertentu yang tidak kena hujan? Semuanya kena hujan, ya. Waktu datang wabah, semuanya kena wabah, ya. Tapi bagaimana supaya wabah itu tidak mematikan? Nah, Tuhan kasih perintah, Tuhan kasih aturan gitu. Bagaimana orang-orang supaya orang bisa terluput daripada penyakit, orang terluput daripada sampar itu. Oke. Jadi kira-kira itu bayangannya, ada namanya penyakit sampar. Nah, kita sebenarnya ada banyak yang lain yang Tuhan rancang, tapi penyakit sampar minimal kita sudah ada bayangan. Kita kembali ke sini. Oke. Nah, tadi kan pertanyaannya apakah cuma orang Israel atau orang Mesir yang akan kena penyakit sampar? Bagaimana dengan orang-orang yang sudah bercovenant, sudah jadi bangsa pilihan Tuhan seperti orang Israel? Nah, coba kita lihat di Keluaran ya, Keluaran pasal yang ke-26. Keluaran pasal 26 ayat 25, di sini dikatakan, dan aku akan mendatangkan ke atasmu suatu pedang. Sekali lagi ada kata pedang, yang akan melakukan pembalasan oleh karena perjanjian itu. Bila kamu berkumpul kelak di kota-kotamu, maka aku akan melepaskan penyakit sampar ke tengah-tengahmu, dan kamu akan diserahkan ke dalam tangan musuh. Nah, ini berbeda. Tadi kan pertama kita lihat penyakit sampar itu dirancang diberikan kepada orang-orang Mesir, orang-orang yang bukan pilihan Tuhan, bukan orang yang percaya kepada Allah. Tapi ini Tuhan rancang pada orang Israel sendiri. Kenapa Tuhan merancang pada orang Israel sendiri penyakit sampar itu? Nah, coba kita lihat ke atasnya. Ini Keluaran 26 bicara tentang apa? Ini bicara tentang hukum dan perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Waktu Tuhan membebaskan mereka, Tuhan antar mereka oleh Musa ke padang gurun untuk mereka dapat menyembah pada Tuhan. Kemudian Tuhan berikan hukum-hukumnya. Tuhan berikan 10 perintah Allah. Selain 10 perintah Allah, ada hukum-hukum yang lain yang Tuhan berikan supaya mereka taati. Kalau mereka taat, mereka diberkati. Kalau mereka tidak taat, mereka akan dapat kutuk. Itu perintah yang ada perjanjian lama. Misalnya di Ulangan 28 ya, itu bicara juga hal yang sama. Tapi kita lihat di sini
Imamat, Levitikus itu imamat. Imamat pasal yang ke-26, bukan Keluaran. Imamat pasal yang ke-26. Imamat pasal 26 ini Tuhan berikan perintah, hukum-hukum kepada bangsa Israel. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala, janganlah kiranya kamu dirikan bagimu juga batu berukiran. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Pertama-tama yang Tuhan inginkan kepada umatnya adalah jangan menyembah patung, jangan menyembah berhala. Yang harus disembah adalah Tuhan. Nah, patung ini ada dua macam. Ada patung yang benar-benar ya secara nyata itu dibuat patung dan disembah, dipuji. Itu bagi Tuhan itu kekejian. Tuhan tidak memperbolehkan orang menyembah patung ya. Tapi bisa juga ada kalau gambar yang lebih luas daripada patung-patung itu. Ada apa saja yang pandangan kita, apa yang kita lihat yang melebihi daripada pemujaan kepada Tuhan. Ya, apa yang kita lihat dengan mata gitu. Dan kita lihat dengan mata dan kemudian kita sembah, kita puji Dia lebih daripada Tuhan. Biar apakah itu lukisan atau apakah itu karya, apakah itu satu sistem atau apa yang membuat kita itu tiap hari memuja itu, tiap hari datang pada itu, tidak kepada Tuhan. Ini sudah jadi berhala bagi Tuhan. Tuhan tidak suka seperti itu. Umat Tuhan harus memuji Dia dengan sepenuh hati. Terus Tuhan bilang juga yang kedua, kamu harus memelihara hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku, akulah Tuhan. Hari Sabat ya. Hari Sabat itu adalah kalau bangsa Israel itu hari ke-7, di mana seperti Tuhan menciptakan langit dan bumi pada waktu penciptaan, Tuhan berhentikan pada hari yang ke-7. Tuhan bilang kuduskanlah hari Sabat, kuduskanlah hari yang ke-7. Nah, banyak orang berpikir itu cuma waktu untuk istirahat, karena Sabat itu artinya rest, beristirahat ya. Itu waktunya untuk istirahat. Tapi bukan cuma sekedar waktu beristirahat, waktu untuk kita mengucap syukur dengan segala pekerjaan kita dalam selama 6 hari, dan kemudian satu hari ini kita itu kita fokus untuk beristirahat di dalam Tuhan gitu. Mencari kekuatan daripada Tuhan, puas dengan apa yang kita sudah lakukan sepanjang minggu itu, dan hari itu adalah hari di mana kita bersyukur dan menikmati dengan keluarga, menikmati dengan semua orang, karena hari itu adalah hari istimewa gitu. Itu yang sebenarnya Tuhan inginkan, hormatilah hari Sabat. Makanya orang-orang Israel tidak bekerja pada hari yang ke-7. Orang-orang Yahudi sampai hari ini melakukan hal yang sama. Bahkan mereka bisa melakukan ini lebih parah lagi, lebih hebat lagi. Mereka bekerja selama 7 tahun, dan tahun ke-7 mereka tidak bekerja. Wah, ini luar biasa. Mereka tidak bekerja karena ada perintah Tuhan, kuduskanlah tahun ke-7. Jadi mereka kumpulkan tabungan, mereka kumpulkan harta benda, makanan untuk sampai pada hari yang tahun ke-6, tahun ke-7 mereka bagi-bagikan itu pada orang yang membutuhkan. Mereka nikmati berdasarkan tabungan itu. Tapi dan sampai saat ini prinsip itu sebenarnya masih bagus, di mana waktu mereka pelihara Sabat, mereka pelihara ini, mereka diberkati gitu ya. Orang-orang Yahudi kan, orang-orang Israel kan terkenal sekali dengan orang yang sangat diberkati. Ya, prinsip Tuhan untuk orang-orang Israel seperti itu. Terus Tuhan bilang, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang atas pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah memberi hasilnya, pohon-pohonnya di ladangmu akan memberi buahnya. Jadi Tuhan merancang ini, hukum ini, kalau kamu taat padaku, kamu akan diberkati. Ya, seperti itulah ya. Tuhan bicara kepada bangsa Israel, aku akan berikan damai sejahtera dalam negeri ini. Ya, kamu akan berbaring tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Ini hukum Tuhan. Kamu akan mengejar musuhmu dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedangmu. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Bagaimana Tuhan memberkati mereka sehingga bangsa Israel ini bangsa yang luar biasa, jago berperang, dia bisa kalahkan musuhnya. Nah, ini Tuhan berkati mereka. Bahkan Tuhan bilang kamu akan diberkati, membuat kamu beranak cucu, bertambah banyak, dan perjanjian dengan Tuhan akan terus menerus gitu. Ini adalah bangsa pilihan Tuhan, tapi ada syarat.
Kalian harus taat, kalian harus lakukan seluruh perintahku. Ya, panennya akan lama, terus lah. Ini panjang terus, tapi Tuhan bilang kamu tidak akan jadi budak lagi dan sebagainya. Nah, tapi di mulai ayat 15 Tuhan mulai bilang, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku akan berbuat begini. Ya, Tuhan mulai bilang, beginilah yang akan terjadi. Maka aku pun akan membuat begini padamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu karena karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Nah, kemudian bla 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 sampai yang tadi yang kita lihat di ayat 25, ya, akan ada penyakit sampar. Ya, aku akan mendatangkan atasmu satu pedang, melakukan pembalasan karena perjanjian itu. Bila kamu berkumpul kelak di kota-kotamu, maka aku akan melepas penyakit sampar ke tengah-tengahmu, dan kamu akan diserahkan ke dalam tangan musuh. Jadi di sini kita lihat penyakit sampar itu bisa datang kepada umat Tuhan karena mereka tidak taat. Kalau mereka taat, mereka diberkati. Kalau mereka tidak taat, mereka akan bisa kena penyakit sampar. Nah, prinsip ini, hukum ini adalah hukum Tuhan. Nah, apakah hukum itu sudah berubah sampai sekarang atau tidak? Prinsip hukum Tuhan itu tidak berubah. Kalau orang melakukan yang baik, ya dia akan diberkati. Kalau dia menyimpang, dia akan kena hukum. Hukum itu adalah sesuatu yang kita harus taatkan. Nah, misalnya ya, contohnya ya, hukum sehari-hari. Ada di dalam fisika ada namanya hukum gravitasi. Hukum gravitasi. Kalau kita naik ke atas, kita akan jatuh karena ada hukum gravitasi. Ya, itu hukum yang mengatur alam ini. Kalau kita berjalan di atas air, kita akan tenggelam karena berat jenis manusia lebih rendah daripada berat jenis air. Kita akan tenggelam. Itu hukum-hukum yang mengatur tenggelamnya, hukum Archimedes misalnya. Terus kemudian ada hukum-hukum listrik itu, ya, misalnya tegangan, ya, listrik, ya. Kalau kita belajar elektro ada hukum namanya hukum Ohm. Hukum Ohm itu adalah tegangan sama dengan arus dikali hambatan, atau jadi V sama dengan I dikali R, ya, arus dikali hambatan. Atau kita bisa balik, I sama dengan V dibagi R, ya. Arus sama dengan tegangan dibagi hambatan. Nah, apa artinya maksudnya itu? Arus ini adalah sesuatu yang mengalir. Kemudian V itu adalah tegangan atau potensial. Dan R itu hambatan. Arus ini akan mengalir dengan lancar kalau misalnya hambatannya sedikit, kan berbagi R. Kalau misalnya hambatannya, misalnya arusnya, misalnya tegangan 10 volt. R sama dengan 1, ya, 10/1. Jadi arus sama dengan 10. Tapi kalau R sama dengan 10 juga, arus cuma 1. Bagaimana kalau R semakin besar? Arus semakin kecil. Sama seperti air yang mengalir di sungai. Air itu lagi mengalir, kita taruh hambatan, kita taruh batu, kita taruh banyak-banyak, lama-lama arus itu mati, tidak ada air lagi. Tuhan bisa mengalirkan kesembuhan pada kita, dan kesembuhan itu lewat iman kita. Iman itu seperti arus yang mengalir. Tapi kalau misalnya hambatan itu besar, hambatan itu bisa dari iman orang yang tidak mau percaya, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang ini hambatan itu besar, arus itu tidak bisa mengalir. Ya, itu hukum-hukum yang ada, hukum dalam dunia bisa diperlakukan juga dalam hukum rohani. Nah, sebagaimana hukum di dunia ini ada, hukum rohani juga ada. Hukum rohani dari awal Tuhan menciptakan, Tuhan sudah kasih hukum. Ya, misalnya Tuhan waktu pertama kali Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berikan hukum kan di Taman Eden. Tuhan bilang, kamu boleh makan semua pohon ini, ya, pohon ini kamu boleh makan. Tapi pohon yang di tengah itu pohon pengetahuan baik dan jahat, pohon kehidupan, tidak boleh kamu makan, ya. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Nah, itu hukumnya.
Tuhan berikan free choice, Tuhan kasih kebebasan pada manusia, pada Adam dan Hawa untuk menikmati. Tapi Tuhan taruh pohon ini karena Tuhan menghargai supaya mereka itu memutuskan yang benar, mentaati perintah Tuhan. Tuhan tidak ciptakan robot. Dan akhirnya mereka tergoda kan, iblis menggoda dan akhirnya mereka tidak taat. Karena mereka tidak taat, mereka dihukum Tuhan. Nah, hukum itu berlaku. Nah, demikian juga hukum berkat dan kutuk itu bisa ada. Kalau Tuhan mengatakan, kalau misalnya kamu taat, kamu diberkati, kamu tidak taat, kamu dapat hukuman. Nah, hukuman itu salah satunya penyakit sampar Tuhan akan berikan. Nah, jadi mengerti ya, ada bayangannya hukum itu kita lihat bagaimana Tuhan bekerja gitu. Oke, sekarang coba kita lihat lebih sistematik lagi sebenarnya dengan COVID ini. Oke. Ini kita share. Oke. Nah, COVID bagian 1. Nah, dalam bahasa Inggris ada namanya hukum Tuhan. Ini bahasa Inggris nggak sempat kita terjemahkan, tapi ada namanya hukum Tuhan, God's law and judgment, hukum Allah dan penghakimannya. Ya, Tuhan sebenarnya, tapi supaya kita mengerti, di sini dikatakan Tuhan tidak turun ke dunia ini cuma bertujuan dia punya hukum, dia untuk berkati, dia menghukum dan dia memberkati. Jadi dia cuma diam. Setiap kali orang melakukan kesalahan, dia hukum. Setiap orang berbuat baik, dia hargai. Jadi itu Tuhan bukan seperti itu saja. Bukan itu kerjaannya Tuhan. Bukan itu kerjaannya melihat, memperhatikan orang-orang dan menghukum. Lihat orang dan memberkati. Lihat orang dihukum. Ya, dia bukan seperti pandangan Zeus, Jupiter. Itu orang-orang yang dari Yunani ya, yang berpikir Zeus dan Jupiter yang datang seperti itu, atau seperti orang-orang Hindu yang mengatakan ada dewa Siwa yang merusak, ada dewa Brahma, Wisnu dan sebagainya, saya tidak tahu persis, yang memberkati. Jadi ada dewa yang menghukum, ada dewa yang memberkati. Itu kerjaannya Tuhan ya. Bukan seperti itu saja ya, bukan seperti itu yang Tuhan lakukan. Tuhan sudah berikan hukumnya, Tuhan sudah kasih hukumnya. Kalau if we live by the law of God, jika kita hidup berdasarkan kehendak Tuhan, kita akan terima berkat. Berkat itu karena apa? Karena hukumnya Tuhan sudah berikan di dunia. Tuhan sudah kasih gitu. Seperti gravitasi. Tuhan sudah kasih hukum gravitasi. Kalau kita melompat, kita jatuh. Nah, hukum rohani Tuhan sudah berikan. Ketaatan akan dapat berkat. Tidak taat, otomatis kena hukuman. Oke? Nah, ada 4 jenis penghukuman yang Tuhan berikan pada orang. Ada 4 jenis ya. Itu bahasa Inggrisnya ada sword, famine, pestilence, dan beast. Ya, kita lihat tuh di Yeremia 32 ayat 30. Coba kita lihat di Yeremia. Oke. Yeremia 32 ayat 30. Ya. Nah, ini mungkin sampai di tengah jalan kita akan berhenti supaya tidak terlalu panjang. Jadi sambil jalan kita lihat dulu ya. Oke. 30. Apa firman Tuhan? Di sini dikatakan, oke. Sebab orang Israel dan orang Yehuda hanyalah melakukan yang jahat di mataku sejak masa mudanya. Sungguh orang Israel hanya menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tangan mereka, demikianlah firman Tuhan. Ya, kota ini telah membangkitkan murka dan kehangatan amarahku mulai hari didirikannya sampai hari ini, sehingga aku harus menyingkirkannya dari hadapanku. Karena segala kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel dan orang Yehuda untuk menimbulkan sakit hatiku oleh mereka sendiri, raja-raja mereka, pemuka-pemuka mereka, imam-imam mereka, nabi-nabi mereka, orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Mereka membelakangi aku dan tidak menghadap kepadaku, dan sekalipun aku mengajar mereka terus-menerus, tiada mereka mau mendengarkan atau menerima pengajaran. Ya.
Satu lagi, mereka menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikan di rumah yang di atasnya namaku diserukan untuk menajiskannya. Ya, jadi ini ada hukuman untuk orang-orang Israel yang karena mereka itu umat Tuhan, tapi mereka membuat tempat pengorbanan dewa-dewa, mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan sampai Tuhan sakit hati. Ya. Makanya Tuhan bilang di ayat 36, oleh karena itu beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai kota ini yang engkau katakan telah diserahkan ke dalam tangan raja Babel karena pedang, kelaparan dan penyakit sampar. Ya. Jadi bahkan Tuhan yang akan menghukum mereka. Tapi kenapa penyebabnya apa? Kenapa mereka seperti itu? Di sini dikatakan ada pelanggaran yang membuat sakit hati Tuhan. Siapa yang melanggar mereka? Di sini dibilang raja-raja, pemuka mereka, imam-imam mereka, nabi-nabi, dan penduduk Yerusalem. Wah, ini luar biasa itu. Bahasa Inggrisnya their kings, their heads, their priests, their prophets, then the men of Judah in the inhabitants of Jerusalem. Nah, di sini kita lihat apa maksudnya ini? Oke, kita belum share tadi ya. Di sini Yeremia ini dikatakan, Yeremia 32-33, ada orang-orang dikatakan Tuhan yang memberontak. Mereka adalah apa? Raja-raja, prince, pemukanya, pendeta-pendeta, priest, nabi-nabi mereka, dan orang-orang Yehuda. Jadi sebenarnya cerita tentang siapa? Tentang Nabi Yeremia yang bernubuat untuk bangsa Yehuda. Jadi bangsa Israel pada saat itu ada dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara itu adalah orang-orang Israel, tapi mereka itu sudah dianggap memberontak. Mereka sudah bukan lagi dianggap kekasih Tuhan karena raja-raja mereka sudah menyembah berhala, ya. Dan akhirnya mereka ini diserahkan oleh Tuhan kepada bangsa Syria. Jadi bangsa Syria masuk dan menduduki mereka. Nah, tinggallah di bawah namanya kerajaan Yehuda. Nah, Yehuda itu di bawah itu ada namanya Yerusalem di bagiannya. Nah, Yeremia datang untuk mengatakan supaya kalian bertobat karena kalian sudah tidak percaya pada Tuhan. Jadi siapa-siapa kalian itu? Di sini dibilang mereka yang disebut raja-raja, disebut pemuka-pemuka, prince, mereka imam-imam, mereka nabi-nabi, orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Jadi Tuhan datang dan menghukum mereka gitu. Ya, mereka ini yang disebut orang-orang yang dianggap pemuka gitu. Jadi dalam satu bangsa, jadi kalau kita lihat hukuman Tuhan datang pada penyakit sampar, itu ada akibat dari satu bangsa. Bisa datang terjadi pada satu bangsa. Bangsa ini pemimpinnya, misalnya presidennya, misalnya DPR-nya, misalnya menteri-menteri, pemerintahnya sudah tidak menyembah Tuhan lagi. Mereka melakukan segala sesuatu sesuka mereka gitu. Nah, ini di mata Tuhan tidak benar. Tuhan bisa menghukum bangsa itu. Ya, pemuka, bahkan bukan cuma pemimpin bangsa, bahkan imam mereka, para pendeta, para pemimpin agama, ini sudah tidak melayani dengan benar gitu. Dan apalagi penduduknya. Jadi semua orang gitu, semua orang. Jadi katakan Tuhan datang menghukumi mereka yang berbuat dosa. God judgment come because of all the evil that is done to provoke God to anger, turning one back on him and not listening to receive correction. Tuhan datang kepada orang-orang yang tidak taat dan tidak menerima perbaikan. Siapa mereka? Mereka semua the kings, para pemimpin itu para pemimpin politik, para pemuka itu bisa dengan local government, bisa gubernur, wali kota, bupati. The priest, the religious authority, itu para imam-imam dan para nabi, mereka yang mengajar tentang kebenaran Tuhan. Semua orang di Yehuda ini dikelompokkan, semua orang sudah berbuat dosa. Nah, Tuhan bisa datang seperti itu. Jadi kalau bicara pandemi ini, kan yang datang kepada seluruh bangsa, datang pada seluruh kota, datang pada seluruh masyarakat. Ini bukan cuma pribadi kita yang harus bertobat. Ini semua para pemimpin harus peka. Ya,
ada wabah, kita harus lakukan apa? Kita harus mengajak umat seperti apa? Kita harus mendorong umat untuk bertobat secara sama-sama gitu. Ini bukan perorangan lagi. Makanya firman Tuhan ini bicara bukan pada perorangan saja. Kalau kita mau lepas daripada virus pandemi seperti macam ini semua orang harus terlibat untuk mencari Tuhan. Para pemimpin, politik, semuanya. Bukan cuma oke, kita jaga protokol, kita jaga jarak, social distance, cari-cari apa itu istilahnya, vaksin. Walaupun itu semua baik, tapi akar sebenarnya kita harus cari gitu. Kenapa Tuhan menghukum bangsa ini? Bahkan bangsa Israel, bangsa pilihan Allah, Tuhan hukum, apalagi bangsa-bangsa yang lain gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan besok ya, karena ini panjang. Kita akan lanjutkan besok lebih detail lagi 4 penghukuman itu apa saja. Ada 4 sebenarnya, nanti kita lihat di ayat-ayat selanjutnya. Selain daripada pestilence, ada namanya sword, famine, dan beast. Nah, itu ada ayat-ayat pendukungnya. Tapi minimal sekarang kita sudah ada gambaran bahwa salah satu hukuman Tuhan adalah penyakit sampar. Dan penyakit itu sangat mematikan, penyakit itu mewabah, penyakit itu pertama datang kepada bangsa-bangsa yang menentang Tuhan, dan itu kena banget kepada orang-orang Mesir. Dan Tuhan bisa menghukum banyak bangsa yang lain selain orang Mesir. Tapi itu bisa datang juga kepada bangsa pilihan Allah seperti Israel, di mana bangsa ini, bangsa Israel, satu waktu menolak Tuhan, satu waktu pemimpin-pemimpinnya tidak menyembah Tuhan, satu waktu anggota-anggotanya tidak menyembah Tuhan, para pemuka agama tidak lagi sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, dan Tuhan menghukum mereka. Ya, kalau kita perhatikan namanya bangsa yang hilang, ada satu bangsa yang namanya hilang, bangsa Yehuda. Mereka punya raja Yehuda, tapi sudah habis sejak 400 tahun ya. Mereka dibuang sebelum perjanjian baru kan, mereka dibuang dan bangsa itu hilang. Padahal itu bangsa yang pilihan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan yang dikasih Tuhan. Tuhan bisa lenyapkan, Tuhan bisa hukum mereka. Nah, jadi apalagi bangsa-bangsa yang lain belum percaya. Tuhan bisa mendatangkan penyakit sampar. Tuhan bisa melakukan segala sesuatu yang untuk menghukum mereka. Nanti kita lihat berikut. Tujuan Tuhan bukan untuk menghancurkan, tujuan Tuhan bukan untuk membunuh, tapi tujuan Tuhan supaya mereka kembali pada Tuhan. Sebenarnya sebelum mereka dihukum, Tuhan banyak sekali memperingatkan pada bangsa Yehuda. Tuhan berapa kali mengirim Yeremia. Jadi Yeremia, Yeskiel, nabi-nabi itu adalah utusan Tuhan untuk memperingatkan supaya bangsa ini bertobat. Ya, kita pernah dengar beberapa cerita waktu zaman Abraham Lincoln ya. Abraham Lincoln di Amerika, dia adalah presiden Amerika Serikat yang sangat sukses, dan satu waktu kena wabah di Amerika seperti sekarang kena virus. Kemudian karena dia sebagai pimpinan, dia bilang, marilah semua orang Amerika berdoa dan berpuasa ya, bertobat dari jalan-jalan yang salah, dan kemudian mencari Tuhan. Dan pada saat itu mereka semua pada saat itu mereka berdoa dan berpuasa dan menyembah Tuhan, kembali ke jalan yang benar, dan Tuhan memberhentikan itu virusnya. Dan kalau kita pelajari sejarah cerita daripada bangsa Minahasa, sejarah Kristen yang terjadi di Minahasa, kita pernah baca buku sejarah Protestan ya. Papi pernah tahu itu, ada buku di rumah dari opa, mungkin kita ambil, kita baca, dan di situ ada cerita tentang apa yang pernah terjadi, wabah penyakit pada zaman dulu di Minahasa. Dan pada saat itu orang kena wabah banyak sekali yang mati, dan kemudian mereka bertobat ya. Mungkin ada satu penginjil yang datang atau apa ya, mereka bertobat dan wabah itu berhenti. Dan sejak wabah itu berhenti, dan mereka buatlah hari namanya hari pengucapan syukur. Jadi pengucapan syukur itu dimulai dengan perhentian wabah yang ada di Minahasa. Nah, jadi ini satu sejarah yang sebenarnya kita harus lihat ke belakang ya. Wabah, pandemik atau kejadian-kejadian yang mendampak massal semua itu bukan perorangan lagi, itu sudah bicara
tentang bangsa, itu bicara tentang kelompok-kelompok orang yang lebih besar yang sudah tidak tidak lagi takut akan Tuhan dan mereka harus kembali bertobat. Ya, eh, dan kita percaya Tuhan Tuhan bisa akan memberhentikan ini dan Tuhan akan melindungi ini. Oke. Kira-kira sampai saat ini dulu, nanti kita lanjut besok, lebih 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 mantap lagi gitu dengan apa yang kita pelajari gitu ya. Dan ini satu benih yang bagus untuk kita mulai memahami eh, penyakit-penyakit yang bukan cuma sekedar penyakit penyakit jantung atau penyakit apa ya. Ini penyakit yang wabah sampah. Apakah kita bisa bebas dari itu? Bisa gitu, bisa bebas. Tapi itu harus menyangkut lebih banyak orang bersama-sama gitu ya, kelompok bersama-sama. Dan eh, kita kita harus sebarkan, kita harus sampaikan kepada orang-orang yang lain model seperti itu ya. Kalau misalnya kita jadi wali kota, kalau kita jadi bupati, atau kita jadi pemimpin, kita harus mulai menyerukan pada orang-orang untuk bisa mulai bertobat bersama-sama ya. Kalau jadi pemimpin di gereja, jangan lihatlah hal-hal seperti ini. Tuhan ingin jemaat yang kembali ke jalan yang benar, jemaat yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, jemaat yang kudus, yang tak bercela, ya kembali ke jalan yang benar. Ini hal yang harus dibawa ke dalam level-level pemimpin gitu. Oke. Mulai dari kita lah, mulai dari kita ya, kita mulai sebarkan itu kepada orang-orang. Oke, ada pertanyaan sampai saat ini? Menarik ya. Bahan yang menarik sebenarnya ya, untuk kita lihat ke belakang gitu. Di Alkitab semua semua sudah ada. Coba kalau ada pertanyaan, Pikir enggak pasang itu. Hah? Enggak tahu. Pasang mengerti itu tadi. Oh, sudah mengerti ya. Mengacu sebagai pengetahuan. Iya. Yang menjawab kemarin kok enggak terlalu jelas. Papi yang nggak jelas kita kata ini. Ini dia deh. Soalnya cuma ada pakai Nah, lain kali kok hilang kalau kita. Oh, oke oke. Mami tidak pakai laptop. Oh iya. Mami yang jelas. Mami yang paling jelas ya. Iya, Mami karena Mami Isi dapat speaker yang bagus teh. atau berikut pakai Udah. headset. Hmm. Kalau itu boleh dengar ulang. Oke ya. Oh ya udah. Ya kalau begitu kita berdoa, kita tutup. Ada tanya lagi enggak? Ya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami setelah memulai untuk membahas bahan-bahan yang kami percaya akan memberi dampak yang luar biasa untuk besok-besok. Biarlah ini menjadi dasar kekuatan kami untuk kami tahu bahwa Engkau bukan datang untuk menghukum, tapi Engkau datang untuk mengembalikan umat yang mungkin sudah jauh daripada Engkau, yang sudah menyimpang, supaya mereka berbalik pada jalan yang salah, mereka bertobat dan kembali hidup sesuai dengan rancangan-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan, pandemi ini akan berakhir. Kami percaya virus ini akan berhenti pada saatnya, di mana orang-orang sudah kembali kepada Engkau, orang-orang tahu kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.